and Podcast bersama 50 pembicara muda volume ke-46 Universitas Akprin Indonesia. Ya, ini tepat pukul 9 ya. Kami mulai terlebih dahulu untuk acara webinar pada pagi hari ini. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Baikkah setelah liburan ini 2 hari ya? Terus pagi-paginya bergabung bersama kita ada Bapak Rektor, Bapak Edi Sutanta. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat Bapak Ibu semuanya. Sehat, Bapak. Di sini juga sudah bergabung bersama kita narasumber kita, Bapak Yohan Purwonugroho. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Tekel, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat Pak Edi. Baik, Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Boleh loh ditulis di dalam kolom chat, kira-kira dalam bentuk emoticon kabarnya gimana nih? Apakah lagi bahagia banget ataukah masih masih ke bawah ya kemarin liburannya, atau capek atau lagi bersemangat? Boleh silakan bisa di react lewat emoticon di kolom komentar. Baik, saya akan memberikan pengumuman sedikit tentang tata cara pelaksanaan webinar kali ini. Yang pertama, webinar akan berlangsung selama 75 menit. Yang pertama, 45 menit akan disampaikan presentasi dari narasumber, dan 30 menit kemudian akan diadakan Q&A. Nah, kemudian untuk para peserta yang akan memberikan pertanyaan, kami hanya membuka pertanyaan melalui kolom komentar. Jadi silakan kepada para peserta untuk menanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk form kehadiran akan di-share sebanyak 1 kali di kolom komentar, lebih tepatnya nanti di akhir sesi. Jadi dimohon untuk mengikuti acara webinar kali ini hingga akhir sesi ya. Kemudian untuk yang sudah mengisi form kehadiran itu otomatis akan mendapatkan sertifikat ke email masing-masing setelah memberikan feedback untuk webinar kali ini. Dan kami meminta nih untuk para peserta yang belum follow, bisa follow dulu akun sosial media YouTube, Instagram dari akprin.official. Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk webinar kali ini bertemakan geothermal power plants, green and renewable energy in Indonesia, potensi teknologi dan peluang karirnya. Sebenarnya apa sih yang latar belakangi webinar kali ini? Nah, latar belakangnya adalah Indonesia terletak di sepanjang cincin api Pasifik, menjadikannya jadi salah satu negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Nah, dengan meningkatnya nih kebutuhan akan sumber energi berkelanjutan dan terbarukan, energi panas bumi menjadi solusi penting untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Nah, namun pengembangan tantangan dan pemanfaatan teknologi panas bumi di Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan kesadaran yang. Nah, makanya tujuan dari webinar kali ini untuk mengeksplorasi potensi teknologi, peluang karir, dan strategi pengembangan energi panas bumi lebih tepatnya di Indonesia. Baik, tanpa berlama lagi ya, karena di sini juga sudah bergabung nih narasumbernya. Mungkin saya juga pasti peserta sudah tidak sabar nih mau ngomong yang agak berat nih ya. Baik, selamat pagi Bapak Yohan. Masih mute Bapak? Ya. Iya, selamat pagi Iya. Ibu Indi. Iya, Baik, terima kasih sehat sekali. ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini tidak lagi cuti bersama Bapak? Sudah ada kemarin masih Oh, libur. sudah kemarin. Berarti ini tetap masuk kerja ya Pak ya? Baik, Betul. baik, para peserta, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sedikit
tentang CV dari Bapak Yohan Purwanugroho ini. Beliau merupakan alumni dari Teknik Mesin D3 Universitas Akprin Indonesia itu angkatan 2003. Dan beliau ada riwayat pekerjaan ini banyak sekali Bapak, luar biasa. Saya bacakan sedikit ya Pak. Di tahun 2003 hingga 2004 beliau menjadi MT di PT Maxgen Intel Futures. Kemudian di tahun 2005 hingga 2009 menjadi Supervisor and CNC Programmer di PT Dynaplus Tbk. Kemudian di tahun 2010 hingga 2018 menjadi Sales Engineer di PT Hamon Indonesia. Dan di tahun 2018 hingga 2021 merupakan Regional Sales Manager di SPG SPA. Dan 2021 hingga saat ini merupakan Sales and Busdev Manager di PT John Cockerill Hammond. Wah, luar biasa sekali Bapak, pengalaman riwayat pekerjaannya luar biasa sekali di beberapa perusahaan yang jabatannya luar biasa Bapak. Baik, Bapak. Sebelum kita ke materi nih Pak, boleh dikasih tahu nggak nih Pak, sebenarnya apa sih pentingnya kita ngikutin webinar ini sampai akhir? Kalau bagi saya sih sebenarnya ya, yang Mm-mm, tadi kita berbagi ilmu, uh, sebelum itu bermanfaat bagi orang lain itu juga saya sendiri. mm-mm, mm-mm, Kemudian untuk webinar ini ya harapan saya ini bisa sharing ilmu apa yang mungkin sedikit yang saya ketahui dari dunia kerja saya yang saya geluti saat mm-mm. ini, kemudian ini bisa bermanfaat bagi teman-teman apa namanya, teman-teman yang mengikuti nanti, kemudian juga membuka wawasan mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Oh ternyata di dunia ada secuil informasi tentang geothermal yang mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui, oh jadi terbuka informasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa bisa lebih membuka, oh ternyata ada potensi teknologi ini tentang geothermal, kemudian ada potensi peluang karir yang itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya untuk webinar ini saya ikuti bareng-bareng siapa tahu bisa bermanfaat. Mudah-mudahan begitu Bu Windy. Amin, amin. Baik, Bapak. Nah, bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, jadi jangan di-skip ya kalau bisa diikuti sampai akhir. Baik, tanpa berlama lagi, saya serahkan waktunya kepada Bapak Yohan Purwanugroho untuk menyampaikan materi. Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salam kebajikan. Salam Rahayu. Terima kasih untuk moderator Bu Windy, Pak Rektor, Pak Edi Sutanta. Terima kasih sekali kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk semua peserta webinar ini yang saya katakan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang bisa kami share, apa yang kami bisa dan materi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian harapannya bisa saling memberikan BUP kepada Green University terutama dan juga untuk teman-teman semua. Oke, pada saat kesempatan ini saya akan coba sharing terkait dengan geothermal power plant, green renewable energy di Indonesia, potensi teknologi dan juga peluang karir. Ini secuil informasi dari saya, tapi sudah di-spill sedikit oleh Bu Windy. Terima kasih Bu Windy. Saya lulusan dari teknik mesin D3. Uh, Waktu itu masih ISC April tahun 2003. Dan sampai saat ini juga saya masih D3, belum S1. Jadi mohon Bapak ID nanti kalau ada kesempatan untuk saya melanjutkan ke S1-nya. Ya, setelah lulus itu waktu itu saya juga belum langsung bekerja, tapi juga sempat apa namanya, mencari ilmu dulu di lingkungan kampus, sempat juga menjadi apa penjaga penjaga warnet waktu itu. Ya, siapa yang dulu punya warnet, nah, saya pernah
berada di situ sebelum saya hijrah akhirnya ke Jakarta di PT Max Gain ini. Kemudian setelah di PT Max Gain jadi Dinaplas, Dinaplas TBK itu sebuah perusahaan packaging yang membuat botol-botol. Dan saya berkesempatan di situ diberi kesempatan untuk belajar pada molding. Jadi dia pada saat itu sebagai programmer TNC dan juga supervisor. Setelah itu saya pindah ke PT Hamon Indonesia dari 2010 sampai 2018 sebagai field engineer, kemudian di lama setelah itu dipercaya menjadi sales di PT Hamon Indonesia itu bergerak di bidang cooling tower. Cooling tower di mana uh, main bisnis kami berada di power plant, terutama PLTU dan juga PLTP. Sebagai manufaktur cooling tower, kami yang geothermal maupun di Purvato. Kemudian setelah itu pindah ke SPIG, SPK, dengan posisi di Itali pada saat itu sebagai regional product manager, masih dalam bidang yang sama, hanya sebagai kompetitor. Sehingga klien kami itu tetap masih sama, hanya berbeda. Kemudian terakhir di 2021 sampai saat ini, saya dipercaya oleh PT John April Hamon. PT John April Hamon ini adalah transformasi dari PT Hamon Indonesia sebelumnya. Saya dipercaya menjadi sales manager dan distribusi hingga saat ini dengan dengan klien yang sama seperti PGE, kemudian Indonesia Power, kemudian Geodet Energi, Sar Energi, dan PLN. Gitu. Oke, topik Eh, bahasan kita, mohon maaf Pak Yohan, mohon ya maaf silahkan sebelumnya deh. ini untuk suaranya kurang clear gitu Pak, Oh, gitu ya. terlalu Oh, jauh. Iya, oke, terdengar oke. tapi kurang clear. Mm-mm. Mohon Mungkin maaf ya saya Pak ya. bisa pakai ini ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum Pak, justru commute. Ah, baik. Kalau sekarang, Iya jelas sekali Bapak. oh sekarang juga. Oh, Iya, oke. iya Tadi saya terima kasih informasi Mas. Bapak. Oke, oke. Kalau gitu saya perlu pakai TWS lah. Oke, topik bahasan kita adalah ini ya, pertumbuhan GDP, kemudian potensi geothermal di Indonesia, peta sebaran geothermal, kemudian mengapa geothermal, benar geothermal itu energi ramah lingkungan, kemudian potensi teknologi dan juga peluang karir. Ini juga tadi sudah di-spill sama Bu Windy. Terima kasih Bu Windy sudah di-spill. Oke, seperti yang kita tahu bahwa GDP ataupun PDB, Gross Domestic Bruto dan juga Produk Domestik Bruto itu setiap tahun di Indonesia ini kan semakin meningkat. Dari tahun ke tahun itu akan selalu meningkat. Bahkan pada saat tahun ini ya, kalau saya baca di BPS, www.bps.go.id itu di triwulan ketiga kemarin 2024 itu PDB Indonesia itu di 5,6 triliun rupiah. Nah, luar biasa dan setiap tahun kenaikannya itu stabil kecuali pada saat pandemi kemarin kenaikannya yaitu 5,03%. Di mana setiap pertumbuhan PDB tersebut pertumbuhan ekonomi di semua negara pasti juga membutuhkan pertumbuhan energi yang dibutuhkan. Itu sudah hukum alam, sudah menjadi rumus wajib. Ketika pertumbuhan ekonomi pasti juga akan membutuhkan energi yang dibutuhkan. Dan hubungannya apa sih dengan energi? Ya, mungkin karena urbanisasi, ya, kayak Jakarta yang dulunya sangat-sangat ambil contoh ya, ambil contoh di Jakarta yang dulunya hanya berapa orang yang tinggal di situ, kemudian sekarang sudah meledak seperti itu. Sehingga itu membutuhkan listrik, membutuhkan apa energi. Nah, kemudian energi yang dibutuhkan itu berapa sih saat ini di Indonesia? Kalau saya baca lagi ya di data dari RWTL itu sekitar 288 gigawatt yang digunakan. Sangat luar biasa sekali.
Nah, kemudian data pembauran, ini data pembauran energi di Indonesia. Dari keseluruhan energi yang dibutuhkan tadi, itu listrik itu dari mana saja sih saat ini? Sangat banyak ya. Saat ini yang kita tahu dari air, itu PLTA, kemudian panas bumi PLTP, kemudian biodiesel, biomas, bahkan surya dan juga bayu ataupun EBT-EBT lainnya, itu juga ada di Indonesia. Nih, kemudian secara prosentase, berapa sih saat ini yang sudah kita gunakan? Berdasarkan dari WTL ini yang saya baca adalah panas bumi itu hanya 5,7%. 5,7%, sangat kecil sekali dibandingkan dengan PLTU batu bara, di mana batu bara itu sampai 66,3% kalau di data saya ini. Kemudian di data yang saya baca yang lainnya itu bahkan mungkin lebih karena eh, saat ini di mana PLTA itu kan semakin menurun ya, seperti PLTA yang Rica yang di Banjarnegara itu kan juga apa namanya, kapasitasnya semakin menurun, sehingga harus di backup oleh energi yang lain, dan energi yang lain itu yang paling memungkinkan untuk dibus pemerintah sebagai untuk mengurangi apa namanya, untuk menambah energi itu yaitu di batu bara, karena itu yang paling paling mudah dan paling memungkinkan. Kemudian panas bumi itu baru 5,73% saat ini. Sesulit apa sih penyediaan energi di Indonesia ini? Nah, itu tadi. Kemudian di tabel sebelah kanan ya, di sebelah tabel sebelah kanan ini adalah skenario, terkait dengan net zero Indonesia yang rencananya di tahun 2060 ya, saya nggak salah ingat. Itu di mana di mana PLTA tadi semakin menurun kapasitasnya, kemudian jangan sampai nih batu bara ini eh, digunakan berlebihan, karena kita tahu semuanya bahwa batu bara sangat polutif, emisinya sangat tinggi, kemudian saat ini di beberapa negara juga sudah mengurangi karbon, itu juga sangat sulit bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, sehingga potensi yang diharapkan akan menjadi bertumbuh dan potensi yang akan menjadi backbone bagi energi Indonesia adalah panas bumi. Harapannya, nanti adalah di panas bumi ini akan tidak hanya 10%, bahkan mungkin bisa lebih dari 50% penggunaan energi di Indonesia. Nah, ini kenapa sih potensi geotermal di Indonesia dan bagaimana sih potensi geotermal di Indonesia? Sebagai informasi bahwa Indonesia ini terdapat di Ring of Fire. Kita ini masuk ke dalam Ring of Fire. Ring of Fire itu adalah kayak cincin api Pasifik ya, di mana di bawah tanah kita yang kita pijak ini banyak namanya eh, apa namanya, kalau kalau bahasa awamnya mungkin jalur dari inti bumi mungkin ya. Kalau ada teman-teman dari geologi mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Ring of Fire ini membentang luas di dunia, dan kita kebetulan uh, di luar, di bawah tanah yang kita pijak ini. Uh, Ring of Fire ini apa sih sebenarnya? Apakah dia benar-benar menguntungkan bagi Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Pasti ada plus minusnya. Minusnya bagaimana? Minusnya ya, dengan adanya Ring of Fire ini banyak potensi gunung meletus, banyak gunung-gunung berapi yang ya saat ini kita kita baru dengar kemarin Gunung Raung di Jawa Timur itu juga erupsi. Kemudian beberapa kali kita dengar bahkan Gunung Merapi pun juga beberapa kali erupsi. Ya, itu juga salah satu efek negatif dari Ring of Fire. Kemudian ada gempa bumi vulkanis ya tentunya. Tapi di samping kekurangan tadi itu juga ada kelebihannya, yaitu geothermal, potensi geothermal. Dan menurut data dari tim Geoenergi, ini adalah kayak semacam badan badan yang
meneliti tentang geothermal dan juga dia mempunyai majalah, nanti juga bisa dilihat di web, Think Geoenergy. Menurut Geoenergy ini Indonesia itu berada di ranking nomor 2. Di ranking nomor 2 negara yang mempunyai cadangan energi geothermal sebesar, total adalah kita memiliki, eh, kalau data yang terbaru yang kita miliki itu sekitar 23 megawatt potensi potensi geotermal yang kita miliki. Sedangkan yang saat ini kita gunakan, yang saat ini baru kita gunakan, itu baru 10%-nya aja belum ada. Belum ada 10%. Dan itu tersebar di Indonesia, di Nusantara, dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga sampai Papua. Papua mungkin terlalu kecil sehingga ini belum terlalu terekspos di peta yang saya sampaikan. Tapi paling banyak yaitu di Sumatera dan Jawa. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengetahui seperti Dieng, kemudian Kamojang, kemudian Gunung Salak, yang baru kemarin di diresmikan itu adalah di Ijen Lawang, itu adalah salah satu beberapa contoh untuk PLTP yang berada di Indonesia ini. Ini sebaran geothermal energi di Indonesia. Total saat ini yang ter terinstall ya untuk PLTP ini baru sekitar 2000 megawatt, 2000 something ya. Sangat-sangat kecil sekali, masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan potensi yang ada. Kenapa sih kok Indonesia masih terkesannya kok apa yang, kalau dibilang lambat ya enggak juga ya, karena sekarang pemerintah juga sedang sedang push untuk geothermal ini. Tapi suka tidak suka dan mau tidak mau kita harus akui bahwa teknologi geothermal di Indonesia ini sangat-sangat sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat kurang dan sangat-sangat minim dibandingkan dengan teknologi yang berada mungkin di New Zealand sana yang memang sangat luar biasa teknologinya. Kemudian benar nggak sih energi geothermal itu energi yang ramah lingkungan dan uh, terbarukan? Nah ini mungkin ada pro kontra ya. Kami juga menyadari itu, bahkan kemarin ada di apa, Pocoleok ya kalau nggak salah ya, itu kan ada gerakan penolakan geothermal di sana, dan Pocoleok bukan satu-satunya contoh apa namanya penolakan dari lapisan masyarakat terkait dengan energi ini. Bahkan di Dieng Dieng saat ini kan Dieng juga sedang ada apa namanya, ada proyek Dieng 2, itu pun juga kemarin sempat ada penolakan dan bahkan harus digeser terkait dengan penolakan tersebut. Tapi benar nggak sih energi PLTP ataupun geothermal ini ramah lingkungan? Kita bahas sekarang ini. Ya, ramah lingkungan, penggunaan lahan yang efisien, operasi yang stabil dan konsisten, kemudian sumber energi yang terbarukan. Itu ramah lingkungan. Mungkin ada beberapa teman-teman peserta ada yang sudah mengetahui uh, tentang geothermal. Bagaimana sih cara kerjanya? Silakan kalau ada nanti tulis di kolom komentar. Geothermal ataupun PLTP ini kita benar memanfaatkan energi dari alam untuk menghasilkan listrik. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi dibahas di awal bahwa negara kita ini ada ring of fire di bawahnya, di mana ring of fire itu kalau kita bayangkan sebagai kompor, kita sudah punya kompor di bawah tanah, kemudian di atas kompor itu ada namanya reservoir. Reservoir itu kalau kita sebenarnya itu kayak apa namanya, kayak sungai-sungai bawah tanah lah, bahkan yang lebih bawah lagi ya. Sekali lagi teman-teman geologi mungkin ini akan lebih tahu bahasa bahasa apa namanya, bahasa teknisnya. Nah, reservoir itu kita analogikan sebagai ketek.
sebagai ketel, di mana di bawahnya sudah ada kompor, di atasnya juga ada ketel. Kemudian ketika dia mendidih pasti akan mengeluarkan uap. Nah, uap ini yang akan kita gunakan. Uap ini yang akan kita gunakan, kita salurkan ke pipa, ke pipa-pipa steam, kemudian masuk ke power plant, di mana power plant itu ada di situ namanya tuh separator, kemudian ada turbin generator, kemudian ada cooling tower. Uang tersebut digunakan untuk memutar generator, sehingga generator itu menghasilkan listrik. Kemudian uap yang tadi masih ada uh, water turbulence-nya. Oh, ada yang raise hand. Silakan, Pak Fikih. Bu Windy ada yang raise hand, Bu Windy? Mungkin dilanjut dulu saja, Pak, karena tadi Oh, pertanyaan lewat kolom komentar sih, Pak. oh gitu, siap, siap, siap. Oke, Ye. makasih. Oke, jadi dari uap yang digunakan untuk memutar generator tadi itu kan masih panas. Kemudian kita dinginkan. Setelah itu kita reinjek ke dalam bumi lagi. Jadi kita hanya memanfaatkan uapnya saja untuk memutar generator, kemudian menghasilkan listrik. Ini rada berbeda dengan PLTU, ya, katakanlah PLTU. Di mana PLTU itu dia membutuhkan boiler, ya ketel tadi, kemudian kompornya kompornya itu harus menyediakan sendiri menggunakan pembakaran dari batu bara. Jadi bisa dibayangkan perbedaan PLTU dan juga PLTP ini. Kemudian satu lagi, di gambar nomor tengah ya, tengah dan juga yang paling kanan, itu kan terlihat asap. Mungkin ada yang nggak tahu, asap ini apa? Oh, asap ini emisi ini. Ini nggak boleh terjadi. Mohon maaf, ini saya, saya luruskan di sini. Asap itu bukan dari emisi, tapi asap itu adalah hasil dari evaporasi air yang panas tadi. Sama seperti kita minum kopi panas, kemudian itu apa namanya ada asapnya. Itu bukan bukan emisi, itu bukan polusi. Nah, ini saya ada video ya, terkait dengan cara kerja geothermal, mungkin lebih mewakili lah secara visual. Videonya tidak ada suara, Pak. Dan suara, oh iya nggak apa-apa. Oke, Suaranya hanya musik aja. baik. Ya, mohon maaf kalau suaranya tidak terdengar ya, karena memang butuhnya musik saja sebenarnya. Tapi intinya adalah visualisasi bahwa apa namanya geothermal itu terjadinya adalah dari kita benar-benar hanya mengambil uap dari panas bumi seperti ini, kemudian itu gunakan untuk memutar turbin generator, kemudian kita kembalikan lagi ke bumi. That's all. Hanya uapnya saja yang terbuang, tetapi semua water segala macam itu diinjek ke dalam bumi, sehingga uh, kan tadi disebut sebagai ramah lingkungan. Oke, kemudian yang kedua, penggunaan lahan yang efisien. Benar nggak sih penggunaan lahan di geothermal itu paling efisien? Ya, kalau kita lihat dari data ini ya, ini saya lihat dari Kompasiana pernah melakukan semacam penelitian untuk solar cell itu membutuhkan paling banyak footprint. Seperti solar cell itu membutuhkan kurang lebih 650 meter persegi per megawatt yang dihasilkan.
sangat luar biasa. Sedangkan PLTU itu membutuhkan kurang lebih sekitar 400 meter meter persegi per megawatt. Sedangkan untuk geothermal itu kurang dari 10, bahkan hanya 50 meter persegi per megawatt. Itu sangat sangat luar biasa perbedaannya, sangat signifikan sekali. Pembangkit listrik panas bumi memiliki jejak lahan yang kecil sehingga tidak banyak mengganggu ekosistem sekitar atau mengakibatkan perubahan landscape yang signifikan terhadap alam yang signifikan seperti pembangkit listrik lainnya. Mungkin bisa dibayangkan bahwa PLTU itu harus rata karena dia membutuhkan power plant yang sangat besar, kemudian juga dia juga membutuhkan namanya adalah laydown untuk coal, itu juga sangat luar biasa besarnya. Dan biasanya di situ dari coal storage kemudian power plant itu juga membutuhkan apa namanya seperti belt conveyor yang sangat panjang untuk transfer untuk mobilisasi coal. Itu sangat-sangat besar sekali. Sedangkan di PLTP, di geothermal ini, hanya power plant-nya saja yang membuka lahan hanya digunakan untuk power plant saja. Kemudian sumbernya dari mana? Yaitu tadi sumbernya dari well, sumbernya dari sumur-sumur yang sudah digali, sumur-sumur yang sudah dibor. Kemudian disalurkan menggunakan pipa-pipa, sehingga sangat kecil sekali bahan yang dibutuhkan. Kemudian operasi yang stabil dan konsisten, ya tidak seperti energi surya. Kalau kita lihat energi surya itu kan saat ini Desember musim hujan, banyak mendung. Kemudian efektif nggak itu energi surya? Tidak. Jawabannya adalah dia akan menurun. Performanya pasti akan menurun. Kemudian energinya juga pasti akan menurun. Sama juga dengan angin. Energi angin itu adalah energi yang memang sangat ramah lingkungan. Tetapi kita juga harus bergantung kepada kecepatan angin itu sendiri. Dan bisa kita lihat bahwa dari laporan BMKG pun yang namanya kecepatan angin di Indonesia itu tidak rata, tidak stabil, tetapi naik turun. Dan itu kita juga harus membutuhkan lokasi yang biasanya sih di lokasi yang terpencil. Karena apa? Karena dia mengurangi hambatan angin. Kemudian tidak seperti energi surya atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca, supplier, dan ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Ya, seperti yang kita tahu tadi untuk PLTU itu membutuhkan mobilisasi dari coal fire, coal dari storage ke power plant itu membutuhkan pengangkutan segala macam, sedangkan geothermal kan tidak membutuhkan. Kemudian pasokan bahan bakar itu dari coal. Pasokan bahan bakar yang kita tahu saat ini di Indonesia katakanlah yang paling banyak adalah dari Kalimantan. Dari Kalimantan di, dikirim ke Jawa misalkan dalam menggunakan kapal-kapal yang besar. Dan ketika itu ada misalkan ada badai, kemudian ombak tinggi, itu kan pasti akan terkendala. Kemudian yang kedua adalah bebas dari resiko atau kenaikan fluktuasi bahan bakar fosil. Ya, kita tahu bahwa bahan bakar fosil, terutama batu bara itu, harganya adalah naik turun bergantung dengan dolar. Ini beberapa hal mengapa disebut operasi yang stabil dan konsisten. Jadi sumber energi yang terbarukan berasal dari di bumi yang terus-menerus menghasilkan panas, kemudian prosesnya berlangsung terus-menerus tanpa henti, mau hujan, mau musim panas, mau musim hujan, itu tidak akan berpengaruh apapun. Kemudian menjadikannya sumber energi yang praktis tidak akan habis selama bumi masih berputar. Nah, itu seperti lagunya Bernardia ya dia. Oke, kita masuk ke berikutnya, potensi teknologi. Teknologi geothermal pada dasarnya dibagi menjadi dua,
yaitu surface dan juga subsurface. Surface itu yang ada di atas permukaan, kemudian yang subsurface itu ada yang di bawah permukaan. Masing-masing area memiliki teknologi dan potensi yang berbeda dalam mendukung pemanfaatan energi geothermal. Sedikit saya kupas sedikit ya, di area surface itu adalah pada teknologi menghasilkan listrik, kemudian pengolahan dari steam, kemudian bagaimana caranya dia menghasilkan listrik, kemudian terakhir adalah bagaimana caranya mendistribusikan kepada para pelanggan, itu kita semua ini, baik perorangan, kemudian maksudnya rumah tangga ataupun secara korporat. Kemudian area subsurface adalah berkaitan dari teknologi yang berada di lapisan bawah tanah, berkaitan dengan eksplorasi, pengeboran, kemudian pengelolaan reservoir. Ya, reservoir tadi juga harus dijaga ya, supaya uapnya tidak cepat habis. Untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi ekstraksi panas bumi. Oke, kita lebih detailkan lagi ya. Ini untuk area surface. Turbin, generator, sistem. Kemudian di situ ada apa saja sih terkait dengan turbin dan generator ini? Ada separator di mana dia harus memisahkan uap panas dari hanya uapnya saja. Kemudian water contentnya itu harus dipisahkan. Kemudian yang ada water contentnya akan dialirkan ke uh, cooling system. Kemudian uapnya akan dialirkan ke turbin yang akan memutar generator. Kemudian cooling sistem pendingin memastikan efisiensi termal dengan mengembalikan air ke suhu yang memungkinkan sebelum diinjeksikan ke reservoir. Kemudian ada lagi monitoring dan kontrol sistem, ini yang kita biasa di PowerPoint disebutnya DCS. Instalasi teknologi memungkinkan pemantauan real time, operasi geothermal ini biasanya terkait dengan instrumentation. Tadi saya lihat di profil Applied University ada yang ada yang mempelajari secara detail tentang instrumentasi. Ini sangat masuk sekali di Pak Edi. Ini sangat sangat bagus sekali. Kemudian ada juga yang terkait dengan teknologi pada area surface itu adalah energy integration. Mungkin di Indonesia belum terlalu banyak. Pada saat winter itu akan berguna sekali sebagai penghangat. Itu salah satu penggunaan geothermal yang tidak berhubungan dengan listrik. Kemudian ada lagi saat ini yang sedang dikembangkan oleh IPP, baik PGE maupun Geobipa saat ini mereka sedang menggunakan saya buka lagi lithium, lithium karbonat. Kemudian juga yang saat ini sedang hit juga itu adalah penggunaan hidrogen. Jadi dari listrik dan geothermal kemudian menghasilkan listrik, kemudian nanti akan diubah menjadi hidrogen. Itu sangat luar biasa sekali untuk engines energi integration ini. Jadi potensi teknologi itu masih banyak sekali untuk di geothermal. Kemudian itu tadi untuk yang area surface ya. Sedangkan untuk yang area subsurface itu juga tidak sedikit teknologi yang dibutuhkan, seperti teknologi untuk survei seismik, kemudian saya belum paham ini detailnya. Saya yakin teman-teman dari geologi ini sangat sangat paham sekali nih untuk area subsurface ini. Geological and geophysical survey, kemudian drilling teknologi, kemudian reservoir management, sampai ke rejection system. Ini semuanya membutuhkan teknologi di mana teknologi itu adalah tantangan terbesar untuk generasi kita. Oke, kita masuk ke potensi karir. Dunia geothermal power plant menawarkan karir di berbagai sektor, ya, aktif. Kemudian memerlukan keterampilan teknis, manajerial, hingga komunikasi. Peluang ini tidak hanya terbatas pada bidang teknik, tapi juga mencakup aspek keberlanjutan inovasi dan manajemen. Ya,
sektor ini sangat menjanjikan bagi generasi muda yang ingin berkontribusi pada transisi energi bersih dan ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, saat ini, di tahun 2024 ini, generasi apa sih yang masih dalam tanda kutip berkuasa untuk menguasai semua bidang pekerjaan, ya dalam hal ini teknologi, ya, dalam hal ini penguasaan teknologi. Tahun ini kita masih, kalau saya baca dari literatur, di tahun 2025 ini milenial itu masih memegang 34%, 34% dari apa namanya, dari keseluruhan teknologi. Sedangkan baby boomers mungkin sudah mulai berkurang, hanya 14%. Kemudian generasi X, seperti saya masuk ke generasi X, walaupun terakhir-terakhir ini di 29%. Kemudian Gen Z berapa? Gen Z tahun ini sekitar 23%. Kemudian 2035, 2035 itu nanti akan berbeda, nanti akan bergeser. Pemegang terbesar, pemegang terbesar adalah Gen Z sebanyak 32%. Sedangkan kayak saya nih, Gen X, mungkin hanya 17%. Kemudian milenial di 30% dan sudah masuk nih Gen Alpha. Gen Alpha sudah masuk meskipun dia mungkin masih junior di 2035. Nah, 2045 di mana katanya Indonesia emas ya. Indonesia emas di 2045 itu nanti yang akan berkuasa adalah Gen A, Gen Alpha. Sedangkan Gen Z berada di 31% dan milenial 28%. Mungkin saya udah nggak ada. Oke, kembali ke April University. Siap nggak sih untuk menjawab tantangan potensi teknologi ini? Gimana Pak Edi? Gimana Bu Windy? Tidak mungkin kan kita hanya sebagai penonton. Kemudian potensinya ada, potensi geotermalnya ada, potensi teknologinya ada, potensi karirnya ada. Kemudian bisa nggak kita ini bersiap-siap? Bisa nggak kita ini menyiapkan SDM itu? Nggak mungkin kita hanya sebagai penonton di negeri sendiri, kemudian geothermal itu apa yang namanya, dikuasai atau diolah oleh orang asing. Setuju ya? Nah, oke, kita masuk ke sini. Apa saja jadi potensi karirnya? Banyak ya, sebenarnya ini hanya sebagai contoh aja, mungkin nggak terlalu detail banget, tapi hanya memberikan gambaran bahwa ada teknik yang berhubungan dengan operasional, kemudian ada juga yang berhubungan dengan lingkungan, kemudian ada juga yang berhubungan dengan manajemen dan bahkan keuangan. Itu ada semua di sektor geothermal ini. Bahkan yang saya tahu dari teman-teman biologi, kebetulan ini sangat-sangat bagus sekali ya. Karena di sini ada drilling, kemudian ada uh, menganalisa struktur geologi, menemukan reservoir panas bumi. Ini sangat-sangat bagus sekali. Dan saya tahu bahwa geologi di April University sangat sangat menonjol di India. Oke, kemudian terkait dengan teknologi inovasi ini juga sangat bagus sekali. Banyak di situ ada yang tadi dibahas di profilnya Apple University bahwa ada instrumentasi itu sangat sangat dibutuhkan di dunia geothermal ini. Yang tidak berhubungan dengan teknis pun ada konsultasi dan pendidikan dan bahkan kayak peran pendukung logistik koordinator legal hukum itu ada semua, bahkan PR ada semua. Ini nanti saya ada apa namanya, kemarin yang saya sampaikan, PPT yang saya sampaikan sebelumnya. Saat ini ada satu penambahan page terkait dengan internship kemarin belum ada. Kebetulan minggu kemarin saya ke roadshow ke beberapa teman-teman di IPP, terutama di Geotipa dan juga PGE, Pertamina Geothermal Energi, dan saya minta izin ke beliau-beliau untuk memasukkan
profile internship mereka ke dalam slide ini dan teman-teman membolehkan dan bahkan mendukung nanti yang saya sampaikan di slide menjelang akhir. Nah, ini mohon izin Pak Edi dan Bu Windy, saya copy dari pmbaprin.ac.id. Mudah-mudahan benar, mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan. Nggak Eh, apa-apa, Pak. Monggo silahkan. Iya, saya izin mengcopy ini, mudah-mudahan benar dan kalau dilihat dari sini, jurusan-jurusan ini sangat relate sekali dengan apa yang dari potensi karir yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Sangat luar biasa dan eh, apa ya? Kalau saya lihat nggak ada yang nggak nyambung dengan potensi karir yang ada di geothermal ini. Jadi apresiasi banget lah dengan Aprin University. Mudah-mudahan nanti bisa banyak bicara di dunia geothermal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, ini program internship. Ini di PPT kemarin belum ada, Bu Windy, Pak Edi, mohon maaf. Ini baru setelah saya mendapatkan izin dari teman-teman di LIPA, Suprim, dan juga PGE. Ini baru saya up di sini. Program internship ini adalah program sebenarnya sih lebih kayak ke CSR, tapi juga dalam rangka mereka juga membutuhkan SDM-SDM baru. Dan mereka teman-teman dari PGE, Geodipa, dan ini juga membuka peluang untuk internship. Mereka tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki requirement yang sangat berat, nggak ada, bahkan sangat standar sekali, hanya perlu membuat CV, kemudian dikirimkan ke web masing-masing perusahaan. Nanti boleh di foto ataupun apa namanya, yang update ini nanti kami kirim ke Windy untuk disebarkan. Dan sebenarnya sih ini juga nggak hanya tiga perusahaan ini, bahkan PLN Indonesia Power pun juga membuka juga untuk internship mereka, tetapi memang tidak reguler, jadi hanya berdasarkan dari permintaan dari unit. Tetapi kalau yang saya sampaikan di sini adalah dia program tahunan. Jadi setiap tahun dia akan membuka batch, bahkan untuk yang di IPA ini per tahun dia ada 3 batch apa ya, kalau saya nggak salah ingat ada 3 batch dan waktunya berbeda-beda. Biasanya sih yang paling favorit adalah pada saat semester pendek. Gitu. Dan yang dibutuhkan seperti yang di PGE ini ada teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, hukum, kehumasan, SDM, bahkan keuangan pun dibutuhkan. Jadi saya lihat April University harusnya sangat bisa masuk. Oh iya, satu lagi ya, pesan dari teman-teman yang kemarin saya kunjungi. Program ini tidak berbayar. Program ini tidak berbayar alias gratis. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan program ini kemudian mau diminta bayaran itu dipastikan hoax dan mohon tidak diikuti. Itu pesan dari teman-teman kemarin. Oke, itu slide terakhir dan sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan membuka wawasan bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada April University untuk kesempatannya. Bu Widi, terima kasih. Pak Edi, terima Baik. kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak. Tadi saya yang orang mungkin awam ya di geotermal sudah sedikit memahami tentang geotermal. Mungkin ini ada dari Bu Ani Purwanti. Mau bertanya Bu, silakan. Terima kasih. Makasih Bu Windy. Oke. Oke. Selamat pagi Pak Yohan.
Perkenalkan, saya Ani, saya salah satu pengajar di Teknik Kimia Universitas Akbrin Indonesia. Terima kasih sekali untuk sharing pagi ini, luar biasa, Bapak. Pertanyaan saya, untuk untuk menghadapi tantangan di geothermal power plants ini di Teknik Kimia itu kemungkinan besar, ada kemungkinan untuk ikut berpartisipasi nggak, Bapak? Kemudian penguatan apa yang harus dilakukan di lingkungan universitas agar nanti lulusan kami terutama bisa ikut partisipasi aktif dalam eh, pengembangan geothermal power plants ini, Pak. Mungkin itu dari saya, Mas Suwan. Baik, terima kasih Bu Ani pertanyaannya. Pak Yohan mau langsung dijawab? Boleh? Oh, ya, Izin baik, saya silakan Pak. menjawab. Eh, untuk kimia ya, teknik kimia itu sangat banyak digunakan di ya, untuk teknologi geothermal ini. Bukan hanya di area subsurface, tapi juga di area surface. Itu banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali dan saya pun juga memiliki teman-teman dari DIPA dan PGE itu juga dari teknik kimia. Jadi ya jangan berkecil hati, itu ada Bu, tenang aja. Nah, kemudian untuk bagaimana sih dari kampus ya, dukungan dari kampus. Tadi di slide yang bonus tadi itu hanya membutuhkan pengantar, surat pengantar dari kampus yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan nama ini, nomor mahasiswa ini akan mengajukan internship di perusahaan apa. Udah, itu aja, udah. Sangat simpel sekali, Bu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Ani. Mohon izin, kalau Hmm? untuk kami dari dari Prodi, ya Pak, itu kekuatan di bidang ilmu apa atau di bidang pengetahuan yang bagian mana agar nanti bisa memperkuat lulusan keilmuan dari lulusan kami, Pak. Kalau itu sih sepertinya nggak ada Sudah. permintaan khusus ya. Nggak ada Oke. permintaan khusus, Bu. Iya, nggak ada itu. Jadi pengetahuan secara umum yang sudah kami berikan, insya Allah sudah cukup nih Pak, nggih, nanti untuk Sudah, bermain di sana. Oke, nggih. betul, Terima kasih banyak betul. Bapak. Sami-sami, Matur Bu. Bu Windy. Nggih, matur suwun Bu Windy. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Ini juga yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Kalau misalnya Bu Ani dari teknik kimia, saya dari bagian komputer, kira-kira apa nih yang perlu dikuatkan kalau untuk bisa masuk ke geothermal begitu, Pak? Karena tadi kan saya juga melihat ada data scientist. Kebetulan saya juga pingin Pak ke arah sana gitu. Jadi waktu itu juga pernah ada dari BRIN. Boleh nih silakan beasiswa tapi datanya menggunakan data geologi ya begitu. Apakah itu juga bisa gitu? Karena dari Pak Yohan sendiri tadi basicnya ada sebagai programmer ya Pak. Oke. Nah itu berarti Bidang program. berarti komputer juga bisa masuk ke bidang ini juga nggak Pak? Betul, betul sekali. Jadi gini Bu Windy, di computerize ya, berarti kan komputerisasi seperti tadi Oke. kan internet, Mm-mm. internet Mm. of things lah segala macam. Yes, yes, Bahkan yes, sampai yes. saat ini ya, power plant itu bisa dimonitor hanya dari handphone, Mm-mm. hanya bisa dimonitor Oh, dari oke. handphone. Ya. Dan kalau dari saya pribadi, dari saya sendiri ya, di mana saya bergerak di bidang cooling tower system, itu parameter-parameter tersebut itu tidak hanya dibaca secara analog di power plant-nya atau di field-nya, tetapi juga bisa ditarik menggunakan internet, kemudian bisa dibaca juga di handphone. Iya, iya, iya. Nah, semua butuh komputer, sudah pasti itu. Tidak mungkin tidak. Berarti untuk statistikanya juga bisa ya Pak, karena kan kalau di data scientist itu kan algoritma-algoritma yang dipakai Ya, itu kan banyak juga dari statistika ya Pak ya. benar, benar sekali, benar sekali, Baik. betul, betul sekali. Baik, Bapak ini tadi karena terpancing dari Bu Ani, pertanyaan jadi mendahului ini Pak sesi pertanyaannya. Baik, kita mulai ke sesi Nggak pertanyaan apa-apa. yang sebenarnya Ya, saja ya Pak. Oke, ini dari chatnya itu sudah banyak sekali Pak. Saya catat itu ada 8 pertanyaan gitu dari Pak Yohan mau dari yang awal atau yang
bagaimana Pak? Ini banyak sekali. Atau mau Boleh, saya boleh. share screen Pak, merekap ininya Oh, boleh. pertanyaannya? Boleh, Oke, silakan. em, Saya ya, stop ya, share screen dulu sebentar. ya. Iya, baik Pak. Ini apakah sudah terlihat? Oh, oh ya. Ini ada beberapa Pak. eh sudah saya kolektif. Ini mau dari awal sampai akhir atau mau dipilih? Silakan Pak. Yang mungkin Dari awal dulu. pertanyaannya. Oh, dari awal, baik Pak. Hmm, Saya izin jawab satu persatu aja ya. Iya, baik. Bolehkah dibesarkan sedikit Oh ya, baik Pak. di Zoom? Cukup? Oke, sudah cukup. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan listrik yang terus meningkat dengan target transisi energi terbarukan di tengah pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar kontribusi sektor industri terhadap peningkatan kebutuhan listrik mengingat pertumbuhannya sebagai penyumbang utama PDB Indonesia dari Pak Masuri. Terima kasih banget. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Upaya pemerintah ya, saya izin menjawab. Upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan listrik ini kemarin 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu persis saya mengikuti semacam kayak forum grup diskusi di ISDM itu saat ini pemerintah sedang mengejut ya, artinya sedang sedang push banget untuk penggunaan energi ramah lingkungan. Dalam hal ini adalah geothermal dan juga penggunaan hidrogen. Ini ada tertuang di RUPTL yang terbaru, baru terbit kemarin tanggal 18 Desember apa kalau saya nggak salah ingat. Itu adalah bukti konkret bahwa pemerintah sudah mendukung transisi energi terbarukan. Itu Pak Masuri. Kemudian seberapa besar sih kontribusi sektor industri terhadap peningkatan kebutuhan listrik? Nah, ini juga kebetulan kemarin saya juga sempat baca ya. 2024 pada triwulan ketiga PDB di Indonesia itu kan 5,6 triliun. Itu data dari BPS, dari BPS. Kenaikan Q, Q to Q-nya, Q to Q itu quarter to quarter itu 5%. Nah, untuk sektor industrinya sendiri itu berkisar sekitar 11 something persen, jadi bisa kita bilang 12 persenan itu dari industri. Tapi saya kurang tahu ya Pak, ini dari data yang mana. Untuk maksudnya industri yang dimasukkan industri itu industri apa saja. Saya yakin harusnya sih lebih dari 12%. Pak Masuri, mudah-mudahan menjawab ya Pak Masuri ya. Bisa ke nomor 2 Bu Windy. Atau dari Pak Masuri masih ada pertanyaan? Eh, silakan Pak. Mungkin kita jawab seluruhnya saja Pak, karena kalau feedback nanti Oh, tidak cukup ini waktunya. oh Baik, gitu, baik, monggo baik, silakan Pak. baik. Nomor 2, apakah swasta bisa investasi geothermal power plant dari aspek BEP? Ya, sangat sangat mungkin. Tapi ini saya tidak detail terhadap perizinan ya, karena untuk perizinan geothermal cukup banyak, bisa nanti ke ESDM, kemudian selain ESDM itu saat ini ada seperti apa namanya RUP, registrasi usaha panas bumi itu juga harus dipenuhi dulu. Kemudian selain itu juga terkait dengan disnaker menakar itu juga ada perizinannya masing-masing. Sangat bisa sekali karena beberapa beberapa perusahaan yang saya kenal itu pun juga swasta, bukan BUMN, bukan
plat merah dan juga eh, bukan yang terkait dengan government. Oh iya, satu lagi, ini juga menjadi salah satu potensi karir juga mungkin ya, Bu Bu Fa ya namanya, Bu Fa. Eh, Kalau yang Bu Fa ini tanyakan untuk investasinya, sedangkan di geothermal sendiri itu bukan hanya berkontribusi terhadap apa namanya organik, tidak hanya eh, potensi karirnya itu tidak hanya sebagai organik di perusahaan yang geothermal saja, tetapi ada juga eh, potensi vendor, sebagai vendor, dan itu sebagai vendor itu bisa sebagai perorangan, baik kita sebagai perorangan, sebagai konsultan misalkan, kemudian ataupun CV untuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang kecil itu maksudnya dari segi ekonomi ya, maksudnya dari mungkin kalau di ini relatif tetapi kurang lebih sekitar 1 sampai mungkin 10 juta penunjukan langsung itu bisa menggunakan CV dan itu menggunakan perusahaan-perusahaan lokal, itu sangat memungkinkan sekali, ataupun PT. Bahkan saya sendiri di PT John Cochrane Hammond ini kan juga sebagai vendor, bukan sebagai pemilik ataupun sebagai investor di geothermal, bukan. Kami sendiri sebagai vendor, kami vendor cooling tower. Kami menyediakan solusi untuk pendingin, cooling system untuk PLTU dan juga PLTP. Jadi tanyanya apakah swasta bisa investasi geothermal? Jawabannya adalah sangat bisa sekali. Hanya tinggal bagaimana nanti perizinannya saja. Mudah-mudahan membantu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Fa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bisa di scroll down Bu Windy. Eh, cukup sampai bagaimana biaya investasi untuk pembangkit Oke. geotermal dibanding pembangkit energi lain? Misal rata-rata IRR-nya dan apakah geotermal energi saat ini bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga? Begitu, Pak. Oke, pembangkit biaya investasi untuk pembangkit geothermal dibanding pembangkit energi lain, ya. Ini cukup menjadi perdebatan di dunia energi karena harga untuk di geothermal listrik ya, listrik dari geothermal itu masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan oleh PLTU. Sedangkan harga jual dari PLN ke masyarakat itu kan sama. Harga yang dijual oleh PLN itu sama persis. Jadi ya ini kadang-kadang tantangan juga bagi teman-teman IPP di geothermal, bagaimana dia bisa mengusahakan sebuah power plant dengan harga produksi yang seminimal mungkin. Kemudian, apakah geothermal energi saat ini bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam hal listrik sudah pasti bisa, sudah tentu bisa. Tetapi kalau untuk kebutuhan mungkin yang mikro, yang lebih kecil, ya sebenarnya jawabannya adalah ya bisa juga karena tadi yang saya sampaikan di slide and change teknologi tadi, bahkan panas bumi itu bisa digunakan sebagai pemanas ruangan. Jawabannya bisa, Pak Kindra Arif. Baik, Kak. Selanjutnya, ini banyak sekali, Pak. Atau dirangkum. Waduh, banyaknya. Ini Ini gitu ya. i- baik, mau yang mana, Pak? Ini banyak banget, Pak. Satu orang pertanyaannya, tapi banyak banget. Nggak apa-apa Bu, kalau memang masih ada waktu, nggak apa-apa. Boleh, Dari Ibu silakan, Pak. Soalnya Aurelia, ini sampai bawah masih banyak. Ya, ya, silakan, Pak. bagaimana potensi sumber daya geotermal di Indonesia dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional dan sejauh mana potensi tersebut telah dimanfaatkan serta apa saja tantangan utama dalam pengembangan energi, baik dari segi teknologi, regulasi maupun pembiayaan. Pertanyaan saya kembali, Pak, bagaimana strategi pemerintah untuk menarik investasi dalam pengembangan proyek geothermal dengan potensi tinggi dan
adakah dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan proyek geothermal di Indonesia? Bagaimana cara mengelola dampak tersebut agar keberlanjutan tetap dijaga? Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat teknis sekali dan non teknis juga mencakup juga. Eh, Bagaimana potensi sumber daya geothermal di Indonesia dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional? Ya, kita baru menggunakan 10% dari total kapasitas, kurang 10% dari total kapasitas geothermal di Indonesia. Dan saat ini yang kita gunakan hanya 5,7% dibandingkan dengan energi lain. Energi lain itu dari eh, PLTA, kemudian PLTU, PLTB, dan lain-lain. Geothermal itu hanya 5,7%. Data dari RUPTL 2020. Sangat-sangat kecil. Geothermal masih sangat kecil dibandingkan dengan kapasitasnya maupun perbandingan persentase terhadap energi yang lain. Kemudian apa saja tantangan utama dalam pengembangan energi geothermal di Indonesia? Baik dari sisi teknologi, regulasi maupun pembiayaan. Dari sisi teknologi, seharusnya tidak ada tantangan. Maksudnya tantangannya ya so-so aja, normal aja sebagaimana kita belajar teknologi baru, ya kewajiban kita untuk mempelajarinya. Tidak ada tantangan apapun sebenarnya. Dengan potensi yang ada, dengan cadangan energi yang sangat melimpah di Indonesia, di mana nomor dua bahkan di dunia, seharusnya nggak ada masalah. Itu dari sisi teknologi. Dari regulasi, saat ini pemerintah juga sangat sangat mendukung ya dengan geothermal ini, sangat mendukung. Jadi ya seharusnya juga nggak ada kendala juga. Nah, dari sosial kemungkinan yang masih apa namanya pro kontra dan ini sih saya bilang eh, apa ya namanya yang namanya social issue itu kan di mana-mana ada, di mana-mana ada dan ini akan terus ada ketika di situ ada kepentingan lain yang terutama yang bertolak belakang dengan kepentingan mindset energi ini. Misalkan, ya mohon maafnya, mungkin dipolitisasi, bagaimana dia mencari mangsa. Nah, itu saya kurang paham daerah-daerah sana, dan saya tidak akan membahas lebih lanjut di arah sana, tetapi social issue itu selalu ada. Dan saat ini sudah ada contohnya, sudah ada contoh di Pocolewok, kemudian kemarin di Dieng 2, kemudian di daerah saya tinggal untuk saat ini di Banten, saya tinggal di Tangerang Selatan, di Provinsi Banten pun juga ada satu PLTP panas bumi yang akan dibangun, tapi ditolak oleh warga dan sampai saat ini juga belum berkembang. Dan mungkin ada lagi di beberapa tempat yang lain, saya yakin ada. Ini isu sosial. Kemudian bagaimana strategi pemerintah untuk menarik investor dan pengembangan proyek geothermal, terutama di wilayah-wilayah terpencil dengan potensi tinggi. Ini saya langsung jawab saja bahwa saat ini pemerintah memang sedang membuka keran investor, dan yang saya tahu saat ini ada satu perusahaan besar EDC namanya Energy Development Corporation, itu dari Filipina, dan dia sedang menggarap WKP di wilayah Bengkulu, di wilayah Sumatera. Ada dua, kalau saya nggak salah ini ada dua sumur yang akan dikelola oleh investor asing, dalam hal ini di sini. Energi sih sebenarnya saja ketika yang datang adalah investor asing, ya otomatis keuntungan akan dibawa ke asing, dibawa ke luar negeri. Saya lebih setuju dengan yang tadi Ibu siapa tadi yang di atas, Bu Fal, apakah swasta bisa? Buka. Iya. Iya, ini sangat memungkinkan swasta Indonesia, perusahaan Indonesia, investor Indonesia bermain di lapangannya sendiri atau di halamannya sendiri. Gitu, Bu Failia, mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak. Kita lanjutkan ya, Pak. Iya, Ini dari Pak Muhammad Andriansyah.
Saya tertarik dengan materi yang dibahas hari ini, apalagi dengan saat ini energi baru terbarukan menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Hal ini tentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ya, benar sekali. Saya izin bertanya, menurut Bapak, apa yang mendasari bahwa energi geotermal masih terbatas di Indonesia? Dan apakah setiap daerah di Indonesia bisa dibangun PLTP? Lalu menurut Bapak, bagaimana seharusnya peran pemerintah dan kontribusi industri dalam mendukung transisi energi terbarukan? Sehingga tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga terhadap lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Ya, ngeling dengan jawaban sebelumnya sebenarnya. Bagaimana supaya tidak berdampak terhadap lingkungan dan juga terhadap lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Menurut saya ya, menurut saya pribadi ya, jangan sampai ada investor asing yang masuk. Jangan hanya kita menjadi penonton. Jangan hanya kita menjadi penonton, kemudian ada investor yang datang, kemudian investor asing yang menolak, kemudian orang asing juga yang menarik keuntungan. Ya, ini salah satunya adalah tugas Pak Edi, mohon maaf, untuk mencetak yang yang bisa berbicara banyak di geothermal, kemudian juga bagaimana caranya biar kita juga bisa tidak hanya sebagai operator, tapi juga sebagai investor. Ini mudah-mudahan. Kemudian, menurut Bapak, apa yang mendasari bahwa geothermal masih terbatas di Indonesia? Apa ya? Secara teknologi nggak ada. Nggak ada keterbatasan di Indonesia. Kita punya lahan yang sangat banyak, kita punya kapasitas, kita punya cadangan geothermal juga sangat banyak. Hanya siapa yang mau mengerjakan? Pertanyaannya kan dikembalikan seperti itu ya Pak Andrian saya. Kemudian itu dari secara teknologi. Tapi berbeda cerita ketika kita bicara tentang ya balik lagi politis. Ketika banyak pengusaha yang masih berkecimpung di bidang jual beli batu bara, ini akan selalu menjadi obstacle. Bagaimana kita akan meningkatkan geotermal, tetapi dari teman-teman kita yang satu apa namanya setara dengan kita, mereka juga masih menjual batu bara. Nah, tapi kita nggak usah perlu ke sana terlalu detail. Tapi itu salah satu tantangan. Ketika masih ada yang menjual batu bara, ya geothermal pasti akan selalu memiliki obstacle sendiri. Itu penelitian saya. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya, Ini agak terpotong sih, Pak. Banyak sekali oke. soalnya. Di ini Hmm. aja Bu, di enter-enter aja Bu, biar nggak kepotong. Oh ya, baik, Pak. Sebentar. Sip. Teknologi apa saja yang dianggap paling inovatif dalam pembangkit listrik geotermal dan bagaimana teknologi dalam masa efektif, bagaimana kemajuan pembangunan dalam bagaimana dengan pemerintah. Wah, ini teknis sekali ini. Ya, ini teknis sekali. Saya kurang paham untuk yang drilling ya, pengeboran drilling segala macam saya kurang paham secara detailnya. Tetapi untuk teknologi geothermal sendiri, ini sebenarnya sangat sangat berkembang sangat banyak saat ini. Ada yang namanya direct, direct system, direct system, kemudian ada binary power plant, itu pengembangan pengembangan lagi dan binary pun juga uh, terbagi dari beberapa sub lagi. Itu biasanya berdasarkan dari kekuatan steam yang dihasilkan oleh sumur. Seperti yang dulu-dulu kayak di Kamojang itu sumurnya sangat besar, kemudian dia karena sumurnya sangat besar, dia memproduksi uap yang besar juga. Kemudian dari uap yang besar itu, dia cukup untuk memutar turbin seperti yang berada di Kamojang 1, Kamojang 2, Kamojang 3, sampai Kamojang 5. Itu menggunakan sistem yang direct use. Sedangkan ada lagi
yang kemungkinan kapasitas sumurnya itu tidak terlalu besar. Kualitas sumurnya tidak terlalu besar, uapnya pun juga rendah, tekanannya rendah. Nah, saat ini ada teknologi power plant geothermal itu turbinnya bisa berputar hanya dengan tekanan uap yang sangat rendah, dan itu namanya binary. Ada beberapa lagi, eh, bahkan sampai saat ini yang terpasang di Ijen Bilawang dan juga di Sarula. Di Sarula itu berarti di Sumatera Utara. Nah, itu Pak Reza, untuk teknologinya ya. Teknologi yang paling efektif, saya nggak bisa jawab sih teknologi yang paling efektif yang mana. Karena masing-masing teknologi itu biasanya muncul karena ada eh, tantangan atau challenge dari masing-masing well farm, dari masing-masing sumur. Ketika sumurnya tekanannya besar, ya menggunakan yang dari radius sudah paling efektif. Tetapi kebalikannya, ketika sumurnya tekanannya rendah, dari radius tidak bisa digunakan, ataupun kalau digunakan ya tidak efektif. Makanya ada eh, sistem binary. Nomor dua, Ah, bagaimana kebijakan pemerintah dan regulasi saat ini mendukung atau menghambat strik geotermal di Indonesia? Apa saja kebijakan yang ditingkatkan atau diubah untuk menciptakan iklim investasi yang baik dalam sektor energi terbarukan, khususnya geothermal? Apakah ada kebijakan internasional yang dapat dijadikan referensi bagi Indonesia dalam pengembangan energi geothermal? Ya, sudah pasti, sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah sangat mendukung energi ini. Hanya saja yang saya tahu di bawah itu ya tadi yang terkait dengan isu sosial isu tadi, itu yang biasanya diangkat adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan dimanapun itu, kebetulan geothermal ini kan biasanya berada di gunung. Tidak semuanya sih, tapi kebanyakan itu berada di pegunungan, kurang lebih sekitar 600 mdpl atas, di mana biasanya di situ adalah hutan. Nah, ini sangat isu menarik digoreng bahwa ini adalah pembukaan lahan dan ini pasti akan rusak alam. Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, pembukaan lahan itu kan hanya sementara pada saat proyek kemudian footprint yang kita gunakan pun sangat kecil sekali, seperti yang tadi slide yang saya tampilkan tadi. Untuk di PLTP itu hanya 50 meter persegi per gigawattnya, itu kan sangat kecil dibandingkan dengan energi yang dihasilkan. Otomatis itu tidak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan dengan energi yang lain. PLTU misalkan itu sangat besar sekali. Nah, informasi seperti ini yang seharusnya pemerintah juga aktif untuk mengedukasi ke masyarakat. Ya sebenarnya kalau kita mau belajar, mau flashback ya dari zaman kita, saya lupa mungkin SD atau SMP, waktu itu kan ada juga tuh pelajaran-pelajaran terkait dengan energi ramah lingkungan, energi baru dan terbarukan. Ya sebenarnya tinggal mengulang itu saja, hanya saja dikemas jangan dalam bentuk buku wajib untuk anak-anak, tapi juga untuk masyarakat. Ya sebenarnya kalau kita ke SDM itu juga sebenarnya sudah agak kurang-kurang sih sebenarnya. Potensi apa namanya, edukasi tersebut ada sih sebenarnya, hanya saja itu tidak tidak ter well distribute ke masyarakat. Kita sini Pak Reza Hazim. iya, baik Pak. Sepertinya sangat menarik sekali ini, tapi karena keterbatasan waktu Pak, ini sebenarnya masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya ada yang belum sempat terjawab Pak di sini, eh, bisa sharing dengan Pak Yohan. Itu Oh, melalui apa Pak? bisa melalui LinkedIn saya. Oh iya, sebentar. Bisa ditampilkan atau nanti bisa dikirimkan linknya Pak mungkin untuk LinkedIn-nya. Sudah kelihatan ya? Iya. Oh Ya, ya baik. ya, itu LinkedIn saya, Berarti bisa komunikasi sama Victor. ya, baik. Silakan feel Baik free buat kalau Bapak pakai. Ibu,
Iya, baik buat Bapak Ibu karena keterbatasan waktu karena sebenarnya tadi pertanyaannya juga masih banyak begitu ya dan ini menjadi yang menarik gitu Pak karena kan kita membahas sesuatu yang mungkin tidak baru tapi ternyata itu ada gitu di Indonesia begitu. Dan terima kasih. Baik, Pak, saya mohon izin untuk memilih dua pertanyaan yang tadi sempat terjawab gitu Pak. Pertanyaan yang terbaik yang nantinya akan mendapatkan e-money. Monggo Pak Yohan bisa memilih atau masih mengingat yang tadi, mungkin pertanyaan yang apa gitu? Sebentar. Coba saya untuk mengingat kembali, Pak. Ini tadi ada dari Pak Mas Suri, ada dari Kak Fa, ada dari Mas Kinra Arif, dari Ibu Koiriah, dan M. Adrian Syah, serta Pak Reza Hashim. Monggo, silakan dua penanya, Pak. Mohon maaf. Dua penanya. Iya. Kalau dua penanya Pak Adriansan dan Ibu Khoiriyah mungkin. Oh, baik. Baik. Kalau Untuk biar untuk Ibu yang lainnya, Koiri, penanya yang lain sangat bagus juga. baik untuk Ibu Koiria dan Pak M Andriansa nanti monggo silahkan menghubungi admin kita untuk pemberian e-money-nya. Baik, sebelumnya saya share dulu untuk link kehadiran. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa mengisi link kehadiran terlebih dahulu. Ya, baik. Ini tadi pertanyaannya sangat luar biasa sih Pak. Saya juga tertarik banget. Kapan-kapan saya boleh ya Pak ngobrol tentang data science nih. Silakan. Kira-kira kalau ke sana ke arahnya mana? Karena memang saya kebetulan memang basicnya itu dari statistik dan ilmu komputer Pak. Dan sekarang saya mengajar di Resiskom. Nah, di situ juga ada yang namanya data mining gitu Pak. Nah, mungkin nanti saya bisa ngobrol-ngobrol dengan data yang data asli gitu ya, biar kita benar-benar bisa tahu, oh benar-benar bisa diterapin nggak sih di sini gitu. Nanti Boleh saya Bu, boleh ya Pak diatur nanti. untuk konsultasi. Siap. Sharing lah Bu, bukan konsultasi. Oke. Mungkin mungkin juga saya kan nggak Baik. terlalu detail juga. Mm-mm. Mungkin juga saya bisa mengarahkan mungkin ke teman-teman saya yang lain. Itulah. Iya, baik Bapak. Mungkin ada closing statement Pak untuk semangatnya kita nih. Karena sejujurnya saya jadi tersemangati gitu. Oke, closing statement mungkin gini ya. Eh, Sangat bagus sekali, di mana energi baru dan terbarukan dan ke depan yang namanya energi itu tidak akan berhenti dibutuhkan, bahkan setiap tahun kita membutuhkan energi yang sangat besar dan juga meningkat. Dan karena kita memiliki potensi geothermal yang sangat luar biasa di Indonesia, ya, ini kesempatan buat kita semua, baik sebagai pribadi ataupun sebagai institusi dalam hal ini Aktif University untuk bersiap bersiap untuk menjawab tantangan-tantangan terkait dengan geothermal dan uh, untuk menyiapkan energi yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Itu aja sih mungkin. Iya baik, terima kasih Bapak. Ini sangat menginspirasi. Baik, buat Bapak Ibu peserta, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung nih materi yang sangat kalau bahasa anak sekarang itu berdaging gitu ya. Itu dan kita juga ada melakukan Q&A gitu. Saatnya ini adalah penutup. Namun sebelum kita tutup saya ada untuk foto session. Silakan untuk Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu karena saya akan mengambil 4 slide dari 95 peserta. Wah, luar biasa sekali ini. Oke, baik. Bapak Ibu silakan sambil Bapak Ibu menunggu. silakan. Posenya apa nih, Bu ini? Gimana, Bapak? Posenya kan posenya. Fotonya? Ya, sambil menunggu ya, Pak. Sudahkah? Baik.
Saya mulai ya dari slide pertama karena ini ada 4 slide begitu. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, sebentar karena saya juga harus menyimpan filenya begitu. Baik, slide kedua, 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Hmm. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sebentar. Dan slide terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan terima kasih sekali kepada Bapak Yohan atas materi yang disampaikan luar biasa sekali. Semoga besok bisa hadir kembali ya Pak di webinar ini kita menginspirasi lagi memberikan materi-materi yang berdaging tadi gitu. Baik, Bapak Ibu, Insya Allah siap. jangan lupa juga untuk mengisi link presensi yang sudah saya sertakan di situ, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat begitu. Saya Windy Dening Ustiani, mohon undur diri untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan webinar series dan podcast bersama 50 pembicara muda di volume ke-46 Universitas Akprin Indonesia. Saya akhiri acara webinar pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima Terima kasih kasih. Pak Terima Yohan. kasih Pak Edi, terima kasih serta yang lain Bapak Ibu.